Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral musyahidin, para pemirsa, para pengikut, para pencinta YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, pembahasan fikih ibadah yang berhubungan dengan sholat, yang mana sebelumnya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat, dan kita memulai di dalam pembahasan syurutul qudwah. Syurutul qudwah, syarat-syarat qudwah, yaitu ketika seseorang itu sholat berjamaah, ya, sehingga seseorang itu bisa dikatakan berjamaah ketika dia telah memenuhi syarat yang insya Allah bakal kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari diberikan barokah, manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelamatkan ibadah kita, menyelamatkan kita nanti, entah ketika kita di dunia atau nanti ketika, khususnya lebih-lebih ketika kita sudah berada di alam akhirat, sehingga ibadah kita termasuk ibadah yang benar-benar diterima, benar-benar nyata ada pahalanya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mana di sini syurutul qudwah, syaratnya seseorang itu ngikuti, atau bisa dikatakan makmum, atau bisa dikatakan juga jamaah bersama imam ketika memenuhi syarat-syarat yang akan kita bahas di dalam pembahasan kali ini. Yang mana disebutkan bahwasannya syarat yang pertama, seseorang itu bisa dikatakan jamaah. Ketika di sini dikatakan pertama, an la ya'lama, ai alla ya'taqida aw yadhunna dhannan ghaliban al ma'mum awil muqtadi ma abtala sholata mimman amama. Ya. Disyaratkan seseorang tersebut sah jamaahnya ketika mengikuti seorang imam, ya, ketika seorang makmum tidak ada prasangka sama sekali, atau tidak mengetahui bahwasannya sholatnya imamnya ini batal, ya, atau bahwasannya sholatnya imamnya ini tidak sah. Seandainya seorang makmum tahu bahwasannya sholatnya imamnya ini tidak sah, maka seorang makmum tidak sah juga ikut sholatnya imam tersebut, sehingga jamaahnya tidak dikatakan jamaah, bahkan tidak sah. Ya. Semisal ketika seorang makmum sudah tahu bahwasannya imamnya ini ternyata mempunyai hadas, ya, atau seorang makmum sudah tahu bahwasannya imamnya ini ternyata membawa najis, walaupun imamnya tersebut tidak mengetahuinya, maka hendaklah bagi makmum tersebut untuk mufarokoh, langsung berpisah di dalam jamaahnya, ya, sehingga dia tetap sah sholatnya dan tetap bisa melanjutkan sholatnya, ya, akan tetapi sholatnya tidak dihitung jamaah, ya. Akan tetapi seandainya di sini memenuhi syarat, seorang makmum tidak berprasangka sama sekali atau tidak mengetahui, ya, maksudnya prasangka tadi adalah prasangka yang sangat kuat bahwasannya si imam ini sholatnya tidak sah. Ketika itu semua tidak ada, maka dikatakan sholatnya atau jamaahnya si makmum bersama imam ini bisa dikatakan sah. Begitu juga semisal ketika seseorang itu makmum kepada orang yang menganggap bahwasannya pembacaan basmalah ini tidak wajib, ya, maka ketika makmum tahu ternyata imamnya kok tidak membaca basmalah,
secara madhabnya makmumnya tersebut disyaratkan untuk membaca basmalah, sehingga makmum mengetahui bahwasanya sholatnya imam menurut madhabnya ini tidak sah, maka ini salah satu contoh juga si makmum tidak boleh ikut jamaah atau makmum di belakangnya imam yang tidak menganggap bahwasanya bacaan basmalah tersebut adalah wajib. Ya, intinya di sini syarat yang pertama adalah si makmum harus tidak ada pengetahuan sama sekali atau tidak mengira dengan perkiraan yang kuat bahwasanya sholatnya si imam ini tidak sah. Maka ketika tidak ada itu semua, sholat jamaahnya bisa dikatakan sah dan dia dihukumi melakukan sholat jamaah. Kemudian syarat yang kedua adalah an la ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Hendaklah si makmum ini tidak mempunyai prasangka yang kuat bahwasanya imam ini wajib untuk mengulangi sholatnya. Ketika ada makmum yang ngikut sholatnya imam, akan tetapi makmumnya tersebut beranggapan bahwasanya si imam ini wajib untuk mengulangi sholatnya. Semisal apa seseorang yang wajib mengulangi sholatnya? Semisal seseorang yang sholat menggunakan tayamum, yang mana ternyata tayamumnya tersebut ternyata termasuk hukum tayamum ketika digunakan untuk sholat fardu, sholat fardunya wajib diulangi. Mungkin telah dibahas di dalam pembahasan tayamum hal yang seperti ini, maka si makmum tidak boleh ngikut sholatnya imam yang wajib mengulangi sholat fardunya, ya, yang wajib mengulangi sholat fardunya, seperti seorang yang sholat menggunakan tayamum dan yang mana tayamumnya tersebut ternyata ya mewajibkan seseorang tersebut untuk mengulangi sholatnya ketika nanti sudah mampu untuk menggunakan air, ya, sudah mampu untuk menggunakan air, ya. Kemudian syarat yang ketiga, seseorang itu bisa sah jamaahnya bersama imam ketika apa? Ketika imam tersebut laisa makmuman, ya, ketika imam tersebut bukanlah seorang makmum. Seandainya ada seseorang imam kepada seorang makmum, berarti makmum yang ikut kepada sholatnya imam yang lain, kemudian ada orang yang datang di belakangnya untuk menjadi makmumnya dari makmum, maka makmumnya yang kedua ini yang ikut sholatnya si makmum yang pertama ini tidak sah. Karena di sini dikatakan di annahu yushtaratu fil imami kaunuhu mustaqillan wal ma'mumu laisa mustaqillan. Ya, karena imam disyaratkan seseorang yang menjadi imam ini sholatnya dia ini harus berdiri sendiri. Ya. Sedangkan seorang yang makmum itu sholatnya tidak berdiri sendiri, akan tetapi ngikut sholatnya si imam, sehingga seseorang yang menjadi makmum tidak boleh untuk dijadikan imam. Ya, semisal seperti ini, ada seorang yang sholat jamaah, ada imam, ada makmum. Kemudian mungkin datanglah seseorang yang telat, ya, mengira bahwasannya sholatnya tersebut sudah selesai, sehingga dia ngikut makmum atau memberikan isyarat kepada makmum untuk dia menjadi imam atau ngikut langsung dengan sholatnya makmum, maka hal yang seperti ini menjadikan sholat jamaahnya dia ini tidak sah, dan bahkan sholatnya kalau seandainya dia tahu dihukumi sholatnya ini juga tidak sah kalau dia ini tidak niat mufaroqoh, ya, kalau dia ini tidak niat mufaroqoh, ya. Kemudian di sini disebutkan permasalahan wa kadzalika la yasihhu iqtida'uhu biman syakka fi kaunihi imaman aw ma'muman ka'an wajada rajulaini yusalliyani falam yadri man huwal imamu faqtada duna ijtihad, ya. Di sini juga disebutkan permasalahan ketika ternyata ada dua orang yang dalam keadaan sholat, ya. Ada dua orang dalam keadaan sholat. Yang satu dia menjadi makmum, yang satu dia tidak menjadi makmum. Kemudian datanglah orang yang ketiga, ingin menjadikan salah satu dari dua orang tersebut untuk menjadi imam. Akan tetapi dia ragu, mana ini
yang menjadi imam, apakah orang yang pertama ataukah orang yang kedua? Ya, sehingga ragu antara dua orang tersebut mana yang menjadi imam supaya dia ini bisa ikut sholatnya imam. Kemudian dia langsung ngikut sholatnya salah satu dari orang tersebut. Ini juga dihukumi sholatnya ini tidak sah. Karena kenapa? Karena tidak ada kepastian mana yang imam, mana yang makmum. Ketika dia sudah tahu mana yang imam dan mana yang makmum, maka orang yang datang yang ketiga ini harus mengikuti sholatnya imam kalau dia ingin sholat berjamaah. Tidak boleh mengikuti sholatnya si makmum. Ya, ini sedikit permasalahan yang disebutkan di sini. Kemudian syarat yang keempat, ya disyaratkan bagi seorang imam itu harus tidaklah dia ini bukanlah seorang yang ummian. Ya. Apa orang yang ummi itu? Orang yang ummi di sini dikatakan bihaitsu la yuhsinu qira'atal Fatihah. Yang mana orang yang ummi itu dikatakan di sini atau didefinisikan di sini adalah orang yang tidak bisa sempurna membaca surat Al-Fatihah. Ya, tidak sempurna membaca surat Al-Fatihah. Di sini dicontohkan wa dzalika bi an ajaza 'anil ityani biharfin bil kulliyah. Ya, itu contohnya seperti orang yang tidak mampu untuk menyebutkan atau melantunkan atau membaca semua hurufnya secara keseluruhan. Mungkin nggak bisa mengucapkan huruf ain mungkin atau huruf-huruf yang lain. Ya, atau juga di sini dikatakan au an ikhrajihi min makhrajihi au an tasydidin. Atau semisal ada seseorang yang nggak mampu untuk melantunkan, mengeluarkan lafadz huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya huruf tersebut, atau orang tersebut ada yang nggak mampu untuk membaca tasydid yang ada di dalam Al-Fatihah, maka orang yang seperti ini kalau dinisbatkan kepada sholatnya dia sendiri ini sah karena dia ini tidak mampu untuk membaca emang dari dasarannya. Akan tetapi hal yang seperti ini tidak boleh orang yang seperti ini untuk dijadikan imam. Ya, intinya di sini orang yang dijadikan imam harus orang-orang yang benar-benar fasih atau mampu membaca surat Al-Fatihah dengan huruf-hurufnya, dengan tasdid-tasdidnya yang sesuai dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian syarat yang kelima, ya disyaratkan bagi seorang imam dan makmum ketika berjamaah tersebut apa wanjarro an mauqifihi dhahriyan, harus lebih mundur sedikit berdirinya imam daripada berdirinya makmum daripada imamnya. Tidak boleh seorang makmum itu lebih ke depan daripada imamnya di dalam tempatnya sholat jamaah. Maka ketika ada makmum yang lebih depan daripada imamnya, maka sholatnya makmum tersebut tidak sah dan tidak dihitung jamaah. Ya, dan tidak dihitung jamaah. Ya. Kemudian di sini disebutkan, terus batasannya mana? Batasan mana dikatakan seorang makmum itu harus mundur, harus lebih ke belakang sedikit daripada imamnya? Di sini dikatakan fal i'tibar fil qaim bi'aqibaihi. Maka ukurannya bagi imam yang dalam keadaan berdiri, maka akhir dari batasan imam tersebut itu adalah akhir tumitnya. Akhir tumitnya. Semisal ini kaki, ya ini berdiri, maka akhir tumitnya ini dihitung akhir daripada batasan imam. Sehingga ketika seseorang ada yang makmum yang lebih depan tumitnya daripada misal berdiri di sini, maka si makmum tersebut tidak sah jamaahnya. Ya. Intinya ketika imam itu berdiri, maka batasan makmum tidak boleh lebih dahulu daripada imamnya itu ketika tidak boleh mendahului tumitnya si imam. Ya, ini ketika imam dalam keadaan berdiri. Kemudian ketika imam dalam keadaan sholat duduk, maka si makmum tidak boleh mendahului batasan
imamnya itu diukur dari pangkal paha yang belakang ini, ya, pangkal paha yang belakang. Sehingga ketika ada ketika ada makmum yang lebih ke depan sedikit daripada pangkal pahanya imam yang sholat dalam keadaan duduk, maka makmumnya tersebut tidak bisa dikatakan jamaah. Kemudian fil muttaji', bagi orang yang sholatnya dalam keadaan tidur miring, ya, dalam keadaan tidur miring, maka batasan imam itu dan makmum tidak boleh lebih dahulu dari batasan tersebut itu adalah bijambihi, dengan lempengnya, ya, dengan lempengnya, ya, dengan lempengnya. Ya, semisal ada imam yang sholatnya itu tidur miring, ini kepalanya, kemudian ini tubuhnya, ini kakinya misal, maka daerah sini, ya, lempengnya ini, si makmum yang sholat atau ikut jamaah di belakangnya nggak boleh lebih dahulu daripada lempengnya, ya. Kemudian wal mustalki, imam yang sholat dalam keadaan tidur terlentang, yaitu kakinya dihadapkan ke arah kiblat sana, misal ini kepalanya, maka batasan si makmum berdirinya tidak boleh lebih dahulu daripada kepalanya imam, tidak boleh lebih ke depan daripada kepalanya imam, ya. Ya, ini yang menyangkut syarat bahwasanya seorang makmum itu tidak boleh lebih ke depan di dalam jamaah bersama imam, di dalam berdirinya makmum tersebut. Kemudian disebutkan permasalahan di sini. Terus seandainya sejajar, bagaimana hukumnya seorang makmum yang sholatnya sejajar dengan imam? Di sini dikatakan Shorohan Nawawi fil Majmu' bikarohatiha, ya. Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya Al-Majmu' bahwasanya seorang makmum yang sejajar dengan imamnya itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh. Ya, kemudian di sini disebutkan sedikit tata cara bagaimana seorang yang berjamaah, ya, ketika nanti imamnya laki-laki kemudian makmumnya itu laki-laki, maka berdirinya di mana itu. Kemudian ketika imamnya laki-laki kemudian makmumnya perempuan, seperti apa itu? Di sini disebutkan ada beberapa keadaan ketika jamaah. Di sini dikatakan idza kana imamun wa makmumun wahid. Apabila imam dan makmumnya itu satu, ya berarti cuma dua orang. Gimana? Yakifu an yaminil imam mutaakhiron anhu qalilan. Maka makmum itu berdiri di belakangnya imam sedikit. Tidak harus sampai banyak, enggak, tapi sedikit di belakangnya imam. Ini ketika yang jamaah itu dua orang dan dua orang tersebut adalah laki-laki semua. Kemudian yang kedua, apabila lebih daripada satu, gimana? Waqafu khalfal imam. Mereka semua berdiri di belakangnya imam, ya, sempurna, tidak lebih sedikit tapi langsung sempurna seperti soft seperti ini. Kemudian idza kana rajulun wa imra'atun, apabila yang sholat itu adalah laki-laki dan perempuan, berarti imamnya ini seorang laki-laki dan makmumnya adalah seorang perempuan. Waqafatil mar'atu khalfar rajul, maka perempuan sholatnya berada di belakangnya si laki-laki. Kemudian idza kanatil jamaah nisaun wa imamuhunna imra'atun, apabila sholat yang berjamaah itu adalah perempuan semuanya dan imamnya juga perempuan, ya, imamnya juga perempuan. Waqafat wasatahunna, ya, maka seorang makmum itu berdiri di tengah-tengahnya seorang imam itu berdiri di tengah-tengahnya si makmum, ya. Imamnya yang perempuan tadi berdiri di tengah-tengahnya si makmum, ya, akan tetapi lebih maju, ya, otomatis lebih maju, gak boleh lebih atau sejajar yang hukumnya makruh tadi, atau makmumnya khususnya lebih ke depan, maka ini tidak sah sholatnya.
Kemudian yang terakhir di sini, apabila jamaah tersebut ada laki-laki juga ada perempuan, maka yang laki-laki berada di belakangnya imam, kemudian yang jamaah perempuan berada di belakangnya jamaah laki-laki. Yang perempuan berada di belakang jamaah laki-laki. Ya, ini sedikit permasalahan atau tata cara gimana itu berdirinya yang dianjurkan oleh para fuqaha ketika seseorang itu sholat berjamaah. Ya. Kemudian di sini sedikit ada permasalahan, laukana imamun wa ma'mumun wa qafal ma'mumu an yaminil imam muta'akhiran anhu kama dzakarna fa idza ata akhorun waqafa an yasaril imami nadban in kana hunaka muttasi'un thumma yuhrimu bisolah. Di sini ada permasalahan ketika misal ada dua orang laki-laki yang sholat berjamaah seperti yang telah kita bahas tadi, maka seorang makmum itu lebih mundur sedikit daripada imamnya. Kemudian ketika ada makmum yang lain mau ikut jamaah, maka seperti apa tata caranya? Di sini dikatakan, maka dia berdiri di sebelah kirinya imam. Ya, dia berdiri di sebelah kirinya imam apabila di situ tempatnya itu masih luas. Kemudian di sini ada dua pilihan, entah imam yang maju atau makmumnya dua orang tadi yang mundur. Akan tetapi di sini disebutkan yang lebih afdol itu adalah makmumnya yang mundur. Ya, sehingga semuanya nanti ujung-ujungnya semuanya sholat berada di belakangnya si imam. Akan tetapi seandainya tempatnya yang di sebelah kiri itu nggak luas, maka orang yang datang yang ketiga tadi itu, orang yang mau ikut makmum atau sholatnya imam dari dua orang tadi ini, langsung berdiri di belakangnya dan mengisyaratkan kepada makmum yang pertama untuk mundur supaya semuanya sholat berada di belakangnya imam. Ya. Kemudian di sini melanjutkan syarat yang keenam, yaitu wa ilmahu sturid bintiqalatil imam. Disyaratkan seorang makmum itu dia harus tahu perpindahan antara rukun-rukunnya imam. Ketika imam mulai ruku', ya makmum tahu bahwasanya imamnya ruku'. Ya. Kemudian ketika imamnya pindah lagi ke rukun yang lain, makmumnya juga tahu bahwasanya imamnya sudah pindah ke rukun lain supaya supaya makmum bisa mengikuti sholatnya si imam. Harus benar-benar tahu perpindahan antara rukun yang dilakukan oleh si imam sehingga sah syarat qudwah atau jamaahnya orang yang menjadi makmum tersebut. Ya. Akan tetapi seandainya dia ini nggak tahu apakah imamnya ruku ataukah imamnya i'tidal, apakah imamnya sujud, maka seorang makmum tersebut tidak boleh ikut dengan sholatnya imam. Ya. Semisal imam berada di mihrab, kemudian makmumnya ternyata ada di belakang akhir masjid. Kemudian ternyata di situ nggak ada jamaah sama sekali. Dia sengaja sholat di belakang, ya, di belakang masjid. Ya, akhirnya konsekuensinya dia nggak tahu gimana keadaannya imam ketika ruku, apakah sudah ruku ataukah belum, apakah sudah sujud apa belum. Maka hal yang seperti ini tidak sah bagi makmum yang sholat di belakang masjid tadi itu untuk ikut sholatnya imam yang ada di mihrab. Yang ikut sholatnya imam yang ada di mihrab. Bahkan di sini kecuali di situ ada mubalik misal, kecuali di situ ada pengeras suara misal yang bisa memberikan kabar atau yang bisa menjadikan makmum itu mengetahui imamnya itu ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud dan lain sebagainya, maka ini sah selama itu semua masih di dalam lingkup satu masjid. Karena bagaimanapun jaraknya, ketika imam dan makmum masih di dalam satu masjid, itu boleh bagi makmum untuk ngikut sholatnya imam. Dengan syarat di sini yaitu Dia mengetahui perpindahan
antara rukun sholat yang dilakukan oleh si imam. Kemudian di sini disebutkan permasalahan yang mungkin ini juga mungkin bakal terjadi di sekitar kehidupan kita ketika disebutkan di sini lau shallama imamin fi masjid wal imamu fid dauril asfal. Seandainya ada yang seseorang yang sholat dengan imam di dalam masjid, sedangkan imamnya berada di tingkat bawah, wal makmum fi dauril a'la, sedangkan makmum berada di tingkat atas. Wa kana alimahu binti qolatil imam, wa kana ilmuhu binti qolatil imam antoriki mukabbir shaut. Dan seorang makmum bisa mengetahui perpindahan rukunnya si imam itu dengan pengeras suara. Fatoro'a adbun alaihi a'damal makmum ma'rifatan tiqolatil imam. Kemudian kok suatu saat ternyata mukabirus shaut atau apa tadi itu pengeras suaranya kok mati sehingga makmum tidak mengetahui sholatnya imam, ya. Wala wasilata ila ilmihi binti qolat, dan tidak ada yang menyambungkan, tidak ada mubalik misal, tidak ada yang menyambungkan bahwasanya gerakannya imam kepada si makmum. Semisal ternyata nggak ada jamaah yang ada di depannya, maka gimana yang seperti ini? Fa inda dzalika yufarikul ma'mumu al-imama fayukmilu sholata. Maka ketika ini, hal yang seperti ini, si makmum harus niat mufarokoh. Ya, si makmum harus niat mufarokoh dan melanjutkan sholatnya, imamnya melanjutkan sholatnya sendiri. Dan sedikit ada tambahan di sini yang menyangkut permasalahan yang sangat penting, yaitu ketika seseorang itu menjadi makmum, tadi syarat yang telah kita bahas adalah ketika seseorang itu menjadi imam, syarat yang kita bahas tadi adalah imam tidak boleh seseorang yang tidak bisa sempurna untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka ini adalah hal yang sangat penting. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan ketika kita melihat jamaah di daerah kita, atau mungkin ketika kita mengurus suatu musola atau kita mengurus suatu masjid, kita menjadi takmir, kita yang menentukan siapa yang menjadi imam, ya. Maka kita harus hati-hati benar bahwasanya seorang yang kita jadikan imam harus orang-orang yang benar-benar dia ini bisa dan benar ketika membaca surat Al-Fatihah, sehingga orang atau jamaah yang di belakangnya bisa dikatakan jamaah yang sah, bisa mendapatkan fadilahnya sholat jamaah yang diharapkan orang-orang yang benar-benar datang ke masjid, datang ke musola untuk mendapatkan sholat jamaah. Ini permasalahan yang penting yang harus kita benar-benar kita jaga, yaitu imam itu harus benar-benar seseorang yang bisa membaca surat Al-Fatihah dengan sempurna atau tanpa adanya kekurangan di dalam menyebutkan makhorijul hurufnya, atau dengan tanpa ada kekurangan di dalam menyebutkan tasdid-tasdidnya, ya. Maka ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin ini sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebagian nanti insya Allah syarat yang selanjutnya kita bahas di dalam pertemuan yang akan datang, ya. Al-Fakir minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.